Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga rahmat serta keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang kami cintai, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada pimpinan daripada Khalifah Tur Bapak Haji Rustam Sumarna. Semoga Allah menyayangi, melimpahkan rahmat serta keberkahan serta rezeki yang melimpah buat keluarganya. Yang kami hormati, yang kami cintai, Ustadz Gun-Gun yang senantiasa rutin mengisi kajian, dan yang saya hormati serta Allah banggakan, semoga di subuh pagi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga di hari Rabu yang penuh syahdu, semangat baru, mudah-mudahan menjadikan pagi ini lebih ceria dan lebih baik dari hari kemarin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mari kita awali mengucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi ini insya Allah akan diisi dengan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Gun-Gun Syihabuddin LC. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, berkenan bila ibu dan bapak mengisi presensi absensi kajian subuh yang sudah kami share di kolom chat. Kiranya berkenan nanti sambil mendengarkan kajian bisa mengisi form absensi yang sudah kami siapkan. Ya. Yang kedua, Khalifah Tur membuka donasi untuk Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan bisa menambah ikhtiar lebih untuk beramal dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang yang terkena bencana musibah erupsi Gunung Semeru. Update kemarin, dana donasi Khalifah Berbagi itu di tanggal 14 Desember 15.075.000 rupiah. Maaf, total dana 15.075.000 rupiah terdiri dari sedekah untuk kegiatan Khalifah Berbagi untuk bantuan saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang 11.575, dan sedekah dakwah kajian subuh itu berjumlah 3.500. Saya mohon maaf belum diupdate di tanggal 15 ya. Insya Allah nanti di akhir kajian kami akan sampaikan. Baik, Ustadz Gun-Gun, itu saja awal pembukaan. Mudah-mudahan harta atau sedekah yang ibu titipkan menambah amalan dan menjadi naungan kelak di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz Gun-Gun dilanjutkan dengan kajian Riyadhus Shalihin. Atur nuhun Kang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Ikhwati iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang membangunkan kita di pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah miniatur kematian kita, karena tidur adalah miniatur mati ya, dan kita memuji Allah setelah Allah kasih kesempatan kepada kita semua untuk bisa bangun lagi di pagi hari ini ya. Makanya segala puji bagi Allah yang telah membangunkan, yang telah menghidupkan kita kembali ya setelah kematian kita, ya ini setelah tidur. Dan juga kita memuji Allah atas kesempatan yang diberikan, kemampuan ya serta kekuatan untuk bisa hadir mengikuti salah satu di antara jamuan Allah, yakni majelis ilmu yang diprakarsai ya oleh teman-teman dari Khalifah, yang mudah-mudahan ini menjadi amal saleh ya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk, taat, patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, menjadi hamba-hambanya yang solihah, serta menjadi umat nabinya yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa teguh di jalannya sampai kematian menjemput kita semua dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Amin. Allahumma amin. Ikhwati iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita akan mengambil tema di poin yang ke-65 ya, yakni zikrul maut ya, tentang mengingat kematian dan juga mengurangi angan-angan ya, mengurangi hayalat ya. Tema ini saya ambil, sengaja saya pilih karena beberapa belakangan ini ya kita juga dikejutkan ya. Sebetulnya tidak perlu terkejut ya, cuman karena kita mungkin sedikit mengenal sosok yang kita kenal ya, sosok yang kita cintai ya, sosok yang kita kagumi ya, mereka mendahului kita ya untuk menemui kehidupan yang baru ya. Nah, sebetulnya kita juga pada dasarnya adalah orang-orang yang sedang waiting list ya, waiting list menunggu giliran yang pada akhirnya kematian akan menjemput kita ya. Kenapa? Karena kullu hayyin mayyit, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan. Bahkan setiap nabi ya ketika ditawari untuk hidup atau tetap hidup atau untuk kembali ke haribaan ilahi, maka mereka itu memilih ya, mereka dipersilakan untuk memilih, yang akhirnya mereka memilih untuk menuju ke haribaan ilahi ya. Contoh misalkan Nabi Musa alaihi salam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau didatangi oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengambil nyawanya. Kemudian karena Nabi Musa ini tidak tahu bahwa yang diutus itu adalah seorang malaikat ya, kemudian Nabi Musa merasa tersinggung, merasa marah sampai dipukul tuh malaikat itu yang berwujud manusia tentu saja ya. Kalau malaikat berwujud manusia maka dia bisa terluka juga ya ketika dipukul sampai keluar biji matanya gitu ya. Kemudian malaikat ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla ya, kemudian dia mengatakan, ya Rob, kenapa engkau mengutusku kepada orang yang menolak mati gitu kan? Kemudian kata Allah, kembali kau kepada Musa ya, sampaikan kepada dia kalau dia masih tetap mau hidup ya, maka letakkan telapak tangannya di atas punggung lembu gitu. Letakkan tangannya di atas punggung lembu, kemudian hitung jumlah bulu yang tertutupi oleh telapak tangan tersebut ya. Kemudian hitung setiap 1 tahun ya, setiap 1 bulu itu dihitung 1 tahun. Coba bayangkan berapa ribu bulu yang tertutupi ya oleh telapak tangannya Nabi Musa. Nah, itulah waktu yang disediakan oleh Allah kalau dia masih mau tetap hidup. Artinya
Allah Maha berkuasa untuk menghidupkan setiap orang, ya. Allah Maha berkuasa untuk memanjangkan umur seseorang, ya. Allah juga berkuasa untuk membuat orang itu hidup, ya, selama yang dia inginkan bisa, ya. Tetapi ingat, ya, likulli ajal. Setiap sesuatu itu ada ajalnya. Setiap sesuatu itu ada waktunya. Dan rumusnya adalah dunia ini fana, ya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kullu hayyin mayyit. Setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti mati, tidak ada kecuali, ya. Setiap makhluk Allah yang hidup pasti akan mati, ya. Jadi ujung-ujungnya tetap kematian. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Tentu saja kita sebagai orang-orang muslim yang mempercayai takdir, sebagai orang muslim yang meyakini ketetapan Allah, tentu harus berusaha sebaik mungkin, ya, menjaga, mensyukuri, ya, setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kesempatan hidup, ya, kesempatan sehat, ya, kenikmatan sehat, keluasan rizki dan seterusnya, ya, kita harus syukuri itu. Kenapa? Karena itu semua akan menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali ke yaumil akhir, insyaallah, ya. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Di bahasan yang ke-65 ini, ya, Imam An-Nawawi seperti biasanya beliau mengetengahkan ayat-ayat terlebih dahulu, baru kemudian disambung dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ayat yang pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang disampaikan kepada kita, yakni Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati, ya. Ingat kalimat di ayat Quran ini bukan setiap yang berjiwa akan mati, ya. Bukan kullu nafsin, ya, tapi di sini ada kalimat zaiqah, ya. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Zaiqah, ya, dari kata zaq gitu, ya. Artinya apa? Kalau kata Raghib Al-Asfahani diartikan wujudut ta'am bil fammi, ya, wujudut ta'am bil fammi, artinya awalnya itu merasakan atau mencicipi makanan dengan lisan kita, dengan lidah kita, biar terasa. Nah, artinya kalau kita sambungkan dengan makna yang sesungguhnya dari kata zaiqah itu, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan pahit manisnya kematian, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang panjang, bagaimana seorang mukmin yang mati, ya, maka kematiannya itu ketika dicabut nyawa seperti air yang keluar dari peko, ngalir, ya. Orang-orang mukmin itu diberikan kemudahan oleh Allah, ya. Kita berharap kepada Allah supaya kita mendapatkan kematian yang nyaman, ya, dicabut nyawa dalam keadaan nyaman. Walaupun tentu setiap kematian ada sakarotnya, ya, ada sakaroh itu artinya kesakitannya, ya, kondisi mabuknya, kondisi tidak sadarnya itu pasti, ya, gitu. Karena kata Nabi SAW, ya, innal mauta sakarat, ya, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratnya, ya, ada ada posisi di mana kita tidak sadar, ya. Nah, disitulah setan berperan, ya, untuk menggoda kita, untuk menggelincirkan kita kepada kekufuran, ya. Makanya kita orang-orang yang masih hidup, ya, wajib untuk bisa mentalkinkan, membimbing, ya, orang-orang yang akan wafat di tengah-tengah kita, ya. Terus aja, ya. Jangan kita menunggu jawaban, ya. Kadang kita suka salah persepsi gitu, ya, karena orang itu tidak menimpali kita. Wah, dia mah udah ditalkinkan sama kita tapi anggarnya balem misalkan, ya, anggar diem gitu. Nggak perlu begitu. Yang penting kondisinya, kesadarannya mendengar, ya, apa yang kita ucapkan sehingga dia ketika diambil nyawa dalam kondisi sadar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita yang mentalkinkan mungkin tidak mendengar gitu, ya, jawaban dari orang yang sedang sakaratul maut tersebut, ya. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain, kalimat zaiqah ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus
mengkhawatirkan ya keadaan kematian kita, ya. Gitu. Kenapa? Karena tadi kata Nabi SAW, kalau orang mukmin itu akan seperti air. Cuman nanti kualitas keimanan kita itu yang nanti akan dipertanyakan, ya. Sejauh mana kualitas keimanan kita. Nah, sementara orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya itu seperti tembikar diambil dari jerami basah, dirabut secara paksa, ya. Direbut secara paksa, dan itu tentu sangat-sangat menyakitkan. Nah, ini makna dari kata kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan, gitu ya. Bukan hanya sekedar mati, bukan hanya sekedar melewati ya proses kematiannya, tapi merasakan manisnya, pahitnya kondisi kematian tersebut, ya. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah nanti akan disempurnakan pahala kita, ya. Jadi sempurnanya balasan kita itu nanti pada hari kiamat, ya. Kalau sekarang ya jangan pernah mengukur apa yang kita dapatkan itu sebagai balasan dari kebaikan-kebaikan kita. Belum tentu, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Karena dalam sebuah maqalat, ya, sebuah perkataan atau sebuah nasihat-nasihat dari siapa, Ibnu Athaillah, ya, banyak di antara manusia yang dia itu senantiasa berdoa tetapi tidak dikabulkan, katanya gitu, ya. Tidak dikabulkan, padahal dia itu senang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kenapa? Karena Allah senang dengan rintihan-rintihannya. Karena Allah senang dengan munajat-munajatnya, ya. Jadi orang yang dibukakan pintu ketaatan itulah sebagai balasan terbaik di dunia, ya. Jadi kalau di dunia balasan terbaiknya itu apa? Dibukakannya pintu-pintu ketaatan. Bukan dibentangkannya kesenangan-kesenangan dunia. Justru kesenangan-kesenangan dunia itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Syukur-syukur, gitu ya, syukur-syukur kita diberikan kelapangan dunia, dan kelapangan dunia itu kita gunakan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan akhirat. Begitu. Tetapi kalau misalkan kita ini termasuk orang yang ahli ibadah, misalkan ya, kita tidak bermaksiat kepada Allah, tapi kita merasa bahwa kehidupan kita sempit, ya, maka kata Ibnu Athaillah, dengan dibukakannya pintu-pintu ketaatan, dengan kita tidak merasa kecewa dengan ketetapan Allah tadi, kita tetap qanaah, kita tetap ridha terhadap takdir, kita tetap ridha terhadap qadanya Allah, ya, maka itu adalah balasan terbaik yang Allah berikan di dunia. Dalam Quran surah Ar-Rahman, ya, yang sering kita dengarkan, kata Allah apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Balasan kebaikan itu bagi seseorang yang beramal adalah kebaikan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu ya amal kita diterima atau tidak, ya sedekah kita diterima atau tidak, maka ada lanjutan dari amal tersebut, gitulah. Tidak berhenti, ya, tidak one stop gitu ya, tidak apa namanya, one off gitu ya, tidak berhenti aja gitu, tapi dia berlanjut, ya. Ada apa namanya, ada kontinuitas, ya, ada mudawamah, ada terus-terusan gitu. Nah, ini salah satu tanda amal sebelumnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebetulnya ciri, ya, balasan dari amal-amal baik yang kita kerjakan di dunia. Jadi ukurannya bukan apa? Bukan kesenangan-kesenangan dunia. Kalau kesenangan-kesenangan dunia, tentu kita akan tertipu, ya. Banyak orang-orang yang kufur kepada Allah, banyak orang-orang yang syirik kepada Allah, tetapi mereka hidupnya menurut kita bahagia, ya. Kaya raya gitu kan, sehat jasmani rohaninya misalkan, ya. Oh, pokoknya mah bahagia hidupnya teh, padahal dia teh kufur syirik kepada Allah. Nah, itu bukan ukuran itu mah, ya. Jadi kalau di dunia mah ukuran kebaikannya itu apa? Ketika kita senang melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Ketika kita merasa bahagia melakukan ketaatan kepada Allah, tidak sulit, ya, tidak malas, ya. Semangat aja gitu. Nah, itu teh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita harus syukuri itu, ya. Makanya ketika kita dalam kondisi malas, ketika kita dalam kondisi susah untuk beribadah, maka harus ingat ini, ya. Harus ingat ini. Kita harus ingat amalan-amalan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau saya malas berarti
ini bisa jadi alamat amal saya sebelumnya tidak diterima oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya muncul tuh semangat begitu, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Nah, sementara ya pahala yang sempurna, ya, pahala yang yang sudah pasti, ya, nanti di akhirat, ya. Kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, ini jadi pahala yang sesungguhnya yang akan diterima oleh kita secara sempurna itu baru nanti di akhirat pada hari kiamat, ya. Kemudian kata Allah, faman zuhziha 'anin nar. Faman zuhziha 'anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Zuhziha ini artinya ab'adu 'anin nar, ya, dijauhkan, ya, tidak didekatkan, gitu. Faqad faz wa udkhilal jannah, kemudian dia masuk ke dalam surga, maka dia orang yang beruntung, orang yang menang. Wa mal hayatud dunya, kata Allah, dan dan kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain, ini yang harus kita garis bawahi, ya. Ada kalimat di awal, faman zuhziha 'anin nar, ya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Karena begini, kata Siti Aisyah ketika beliau mengomentari yang menafsirkan Quran surah Al-Insyiqaq, ya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Itu dalam Quran surah Al-Insyiqaq, ya. Kemudian wayan qalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan ke keluarganya, kepada keluarganya dalam keadaan penuh bahagia. Nah, Siti Aisyah beliau mengomentari bahwa seorang mukmin, ya, mukmin itu nanti kondisinya ketika masuk surga itu bermacam-macam, ya. Ada yang dihisab dulu, kemudian diazab, baru masuk surga, ya. Kemudian ada yang tidak dihisab, tidak diazab, kemudian masuk surga. Nah, ini kondisi ideal tentu saja, ya. Kemudian ada yang dihisab tapi tidak diazab, ya, dan seterusnya, ya. Nah, orang yang beruntung adalah orang-orang yang mungkin dia dihisab, ya, tapi dia tidak diazab, ya, kemudian masuk surga. Nah, ini orang-orang yang beruntung ini, ya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu, ya, hanya bercita-cita dalam tanda petik sekedar masuk surga, gitu, ya. Kenapa? Karena kalau sekedar masuk surga, ya, tentu kita harus punya keyakinan bahwa setiap Muslim, ya, kemudian mati dalam keadaan Muslim pasti akan masuk surga. Pasti, gitu. Jadi setiap Muslim mati dalam keadaan Islam, ya, tidak menyekutukan Allah, maka pasti dia akan masuk surga. Kalau sekedar masuk surga, ya, maka dalam tanda petik mudah, gitu. Dalam tanda petik, ya, gitu. Tapi kan ingat, surga harus diperjuangkan, ya. Nah, tapi kalau kita punya perasaan seperti itu, yang penting saya mati dalam keadaan Islam. Nah, ini juga kita menyepelekan. Ketika kita menyepelekan, hati-hati, ya, itu sebagai bentuk kekufuran juga nantinya. Ya, siapa tahu kita mati bukan dalam keadaan Islam, malah mati dalam keadaan kufur. Naudzubillahi min dzalik, ya, gitu. Nah, makanya kita harus punya cita-cita. Kita masuk surga, tetapi dalam kondisi yang ideal, tidak diadab. Maaf, ada dua, ya, ada adab, ada azab. Kalau azab itu buat orang-orang kafir, ya. Kalau adab itu kata para ulama untuk orang-orang Islam. Jadi neraka itu fungsinya dua, azab dan adab. Kalau azab itu untuk orang-orang kafir, artinya siksa yang terus-menerus. Kalau adab, adab itu buat orang-orang Muslim, dia dipantaskan dulu, diadab dulu, ya. Seperti misalkan adibu auladikum, ya, kata Nabi SAW. Ya, adablah anak-anak kalian, artinya ajari mereka, ya. Ajari mereka, gitu, ya, anak-anak kalian. Jadi adab buat orang Islam, ya, orang Muslim di dalam neraka itu untuk memantaskan dirinya supaya pas atau pantas masuk ke dalam surga. Makanya begini, kalau kita membaca doa, ya, yang sering kita baca, doa safu jagat kita mengenalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita minta apa?
Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari neraka, ya. Dan perlindungan dari neraka. Surganya tidak disebut di situ, ya kan? Walaupun sebagian orang ada yang menambahkan wadkhilnal jannata ma'al abror, tetapi secara eksplisit doa tersebut ya kita sudah meminta surga ya secara eksplisit. Ya, yang kenapa? Karena ada kalimat akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat adalah surga. Nah, kemudian dieksplisitkan lagi dengan waqina azabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Ya. Itu yang namanya faz. Jadi orang yang beruntung, orang yang menang adalah orang-orang yang tidak tersentuh api neraka meskipun sedikit, ya. Jangan pernah kita berpikiran bahwa yang penting kita asal masuk surga, yang penting mah surga weh, gitu kan. Teu naon di empernya juga, nggak apa-apa di empernya juga. Jangan pernah berpikiran seperti itu, ya. Ingat ya, sehari di akhirat itu ya, itu nanti kondisinya bisa ada yang 500 tahun di dunia ya, ada yang 50.000 tahun dan seterusnya gitu kan ya. Apa namanya, perbedaan waktunya itu. Nah, kita harus kita khawatirkan. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang apa? Yang punya orientasi ya, masuk surga tanpa adab. Masuk surga tanpa adab. Masuk surga tanpa mengenal dulu yang namanya neraka, ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sungguh kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, ini salah satu kunci juga, kunci jawabannya, ya. Kunci jawabannya. Kenapa? Karena dunia ini tipuan. Dunia ini adalah fitnah. Dunia ini adalah ujian. Ya, dunia ini ujian. Jadi kita tidak boleh tertipu oleh dunia. Kita tidak boleh tertipu oleh dunia. Kenapa? Karena dunia tersebut yang akan menggelincirkan kita, ya. Dari cita-cita kita untuk mendapatkan surga tanpa adab, ya, tanpa adab, ya. Ingat, adabnya bukan adab orang Sunda, tidak bisa nyebut adab, ya. Ya, ada azab, ada adab, ya. Kalau azab itu pakai ain, pakai za, pakai ba. Tapi kalau adab itu pakai hamzah, pakai dal biasa, pakai ba, ya, adab, ya. Nah, itu kalau orang Islam itu neraka sebagai adab, ya. Tapi kalau orang kafir neraka sebagai azab, ya, untuk sebagai apa, orang mujrim, ya, orang fajir itu sebagai adab, ya. Nah, jangan kita tertipu oleh dunia. Dunia itu memperdayakan, kata Allah, ya. Dunia itu memperdayakan. Kadang orang merasa bahwa dia akan hidup apa namanya, selama-lamanya di dunia, ya. Dia merasa bahwa dunia ini adalah tujuan akhirnya. Padahal dunia itu hanya sementara, ya. Mata'ul ghurur, ya. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, kun fid dunya, jadilah kalian di dunia itu abiris sabil, seperti orang yang menyeberang jalan, seperti seorang musafir, ya. Seperti seorang musafir. Dalam hadis yang lain, seperti orang yang dia itu beristirahat di bawah pohon, ya. Kemudian dia harus melanjutkan kembali perjalanannya. Kun fid dunya, ya. Kalian hidup di dunia harus seperti itu, ya. Tujuan kita itu akhirat, ya. Adam, bapak kita, diciptakan di surga, ya. Nah, kita harus punya cita-cita untuk kembali ke surga, ya. Dunia ini hanya sementara, ya. Makanya kata Nabi SAW, kafa bil mauti wa'izon. Cukup kematian itu sebagai nasihat, ya. Cukup kematian sebagai nasihat. Kita semuanya akan dipanggil kepada Allah, ya. Kita semua akan dipanggil menuju sisinya, gitu, ya. Makanya kematian ini cukup sebagai nasihat, ya. Alhamdulillah, ya, bukan alhamdulillah dalam artian mensyukuri, ya, tetapi belakangan ini ya kita dihadapkan kepada beberapa kematian orang-orang yang kita kenal, ya. Ternyata pejabat pun meninggal, ya, orang biasa meninggal, ya, orang kaya meninggal, orang miskin meninggal, semuanya akan meninggal. Cuman yang membedakan itu adalah bekal, ya. Bekal yang dipersiapkan oleh orang-orang tersebut, ya. Itu yang membedakan nantinya, ya. Makanya jangan tertipu oleh dunia. Kita hanya sebentar di dunia ini, ya. Bahkan mungkin, ya, kalau kita bisa menghitung, ya, kalau kita bisa membanding-bandingkan Nabi Adam alaihissalam, sekarang beliau di mana?
Beliau sekarang masih ada di alam kubur, ya. Justru kehidupan alam kubur bisa lebih lama daripada kehidupan dunia kita ini, ya. Makanya jangan tertipu oleh dunia. Jangan tertipu oleh dunia. Kafa bil mauti wa'izon, cukup kematian itu sebagai apa? Sebagai sebagai nasihat, sebagai nasihat. Kenapa? Karena kematian akan datang secara tiba-tiba tanpa bisa kita prediksi, ya. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi, ya, di dalam Quran surah Luqman, lanjutan dari bahasan kitab ini, kata beliau, ya, mengutip dari Quran surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok, apa yang diusahakan besok, ya. Jadi kita tidak boleh memastikan, ya, apa yang akan kita lakukan besok, ya. Kita hanya bisa mengucapkan insya Allah, ya, insya Allah. Insya Allah saya akan melakukan ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Bahkan jangankan besok, 1 jam kemudian apa yang akan terjadi kepada kita tidak tahu, ya. Gitu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah, ya. Dan seseorang tidak mengetahui di bumi mana ia akan mati, nggak tahu, Pak, ya. Syukur-syukur kalau kita mengalami kematian yang indah, kematian yang bagus, ya, seperti Bapak Wali Kota kemarin, ya, luar biasa, ya. Kita merindukan kematian seperti itu, ya. Di hari Jumat, ya, datang ke masjid, kemudian masih sempat ngobrol-ngobrol dengan pengurus DKM-nya di ruangan mihrab, ya. Di ruangan mihrab. Setelah ngobrol-ngobrol di ruangan mihrab, baru beliau masuk ke ruangan utama masjid, ya. Kemudian beliau hendak melakukan sholat tahiyatul masjid, ya. Mungkin masih di rakaat pertama, ya. Di rakaat pertama juga belum selesai, ya. Ya, Allah ambil nyawanya di situ, ya. Luar biasa. Ini kematian yang indah, ya, kematian yang baik. Kita tidak tahu. Dan kata Nabi SAW, kalau Allah berkehendak untuk mematikan seseorang di satu tempat, maka orang tersebut akan mendatangi tempat itu, gitu, ya. Kalau Allah berkehendak untuk mematikan seseorang di satu tempat, maka Allah akan menjadikan orang itu mendatangi tempat tersebut, ya. Nah, makanya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ajmain, biasakan, ya. Jangan kita pergi ke tempat-tempat yang buruk, ya. Jangan kita pergi ke tempat-tempat yang maksiat, ya. Karena kalau Allah berkehendak kita mati di tempat tersebut, ya, jadi kita punya keinginan untuk datang ke tempat tersebut, dan jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba, ya. Nyoba gitu kan ke tempat ini, jangan pernah coba-coba untuk melakukan maksiat. Karena kita tidak tahu, ya, akhir hidup kita itu seperti apa. Ya, makanya kenapa kita minta kepada Allah, Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah, ya. Husnul khatimah ini apa? Bukan cara meninggal yang baik, Bapak Ibu, ya. Bukan cara meninggal dengan senyuman, bukan, ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mujrim, banyak orang-orang yang melakukan dosa, ya pas begitu meninggal mukanya senyum, bisa aja begitu. Betul tidak? Jadi yang namanya husnul khatimah itu bukan cara matinya. Ada orang yang maaf misalkan, ya, meninggalnya itu kelindes truk besar misalkan, ya. Sampai anggota badannya itu hancur misalkan. Apakah itu bukan husnul khatimah? Ya. Bukan cara matinya, ya. Jadi yang namanya husnul khatimah itu bukan cara matinya, tapi kondisi akhir kita, ya, menjelang kematian kita, ya, 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunnya kita itu seperti apa, gitu, ya. Itu husnul khatimah, gitu, ya. Makanya ada su'ul khatimah. Khatimah itu kan penutupnya, ya. Khatimah itu penutupnya. Endingnya seperti apa? Ujungnya seperti apa? Ya, ketika kita minta, ya, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah. Artinya apa? Kita memohon petunjuk kepada Allah supaya sisa-sisa umur kita itu digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita melenceng kepada keburukan. Makanya salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi, bahkan tidak pernah lepas dari lisan Nabi, kata Ummu Salamah, istri Nabi, yakni Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa tidak pernah lepas dari lisan Nabi, kata Ummu Salamah. Ya, doa apa yang diminta oleh Nabi?
La tuzigh qulubana, jangan kau lencengkan hati kami, ya. Jangan kau palingkan hati kami. Berpaling di sini bukan berpaling yang salah arah, bukan. Tapi maaf, gideg lah kata orang Sunda, gideg sedikit gitu, meleng sedikit lah tuzigh qulubana itu. Ba'da idz hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami, ya. Nah, ini penting nih. Nah, itu yang namanya husnul khatimah, itu supaya kita tetap teguh dalam kebaikan. Nah, ketika Allah mengambil nyawa kita, maka itu akan menjadi saksi, ya, bahwa akhir hidup kita itu diisi dengan kebaikan, ya. Kalau misalkan usia kita sekarang sudah di atas 50-an, ya, maka itu sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, usia umatku itu hanya sekitar 60 tahunan, ya. Yang lebih dari itu hanya sedikit. Artinya Rasulullah sudah memberikan peringatannya kepada kita. Bahkan kata Nabi SAW, ya, dan juga ini sesuai dengan ayat, ya, usia 40 itu adalah awal kedewasaan, awal kehidupan yang baru. Sementara orang, ya, kalau sudah 60, kata Nabi SAW, itu sudah tidak ada uzur lagi, ya, tidak ada toleransi lagi. Artinya kalau ada orang yang sudah 60 tahun tapi masih senang melakukan maksiat, cita-citanya masih banyak gitu untuk urusan-urusan dunia gitu, ya. Ini tidak ada uzur lagi kata Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau usia sudah di 60, ya, dia harus sudah siap-siap memikirkan akhiratnya, ya. Kebaikan-kebaikan akhiratnya, gitu. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan dalam kondisi apa, kapan meninggal dan dalam kondisi apa dia meninggal, ya. Itu makanya kita meminta kepada husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu, ikhwatu iman, azani Allah wa yakum ajmain, ya, adalah doa yang memang diperuntukkan bagi orang yang hidup, ya. Jadi doa husnul khatimah itu doa yang diperuntukkan bagi orang yang masih hidup. Sementara orang yang sudah meninggal, ya, ungkapannya mungkin insya Allah beliau husnul khatimah. Kenapa kita mengatakan insya Allah husnul khatimah? Karena kita sudah menyaksikan kehidupan di dunia, misalkan, ya. Contoh misalkan bapak kita meninggal dan kita tahu bapak kita itu, ya, menjelang kematiannya 1 tahun 2 tahun itu digunakan untuk kesalihan, ya. Makin rajin ke masjidnya, misalkan, ya, belajar Qur'annya, ya, sholat sunatnya ditambahi, ya. Kemudian sudah tidak macam-macam lagi. Nah, kita bersaksi, ya. Ternyata bapak kita itu insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena kita menyaksikan, gitu, ya. Nah, sementara kalau yang masih hidup justru butuh dengan doa itu, ya. Bapak, Ibu, ya, semoga husnul khatimah, ya, gitu kan. Nah, itu, ya. Mohon maaf potong, waktunya tinggal 3 menit, ya, penyampaian. Oke, siap, ya. Nah, jadi husnul khatimah itu buat orang yang hidup. Tapi kadang karena kurangnya pengetahuan kita, ketika ada orang yang mendoakan kita dengan husnul khatimah, kita suka kesinggung, ya. Bu dokter, semoga husnul khatimah, ya. Kamu naon ngadoakeun maut ke saya, misalkan, ya. Nah, ini keliru, ini pemahaman yang keliru. Justru kita harus senang, ya, dengan doa semoga engkau husnul khatimah, maka kita harus senang dengan doa tersebut, ya. Dan itu pun yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah. Ya, kenapa? Karena sekali lagi wa matadri nafsum madza taksibu gada. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal dalam kondisi apa. Ya, sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan amalan-amalan terbaik, ya, yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu hadirin rahimani rahimakumullah ajma'in, ya, sebagai mukaddimah, ya, dari pembahasan zikrul maut dan memperpendek angan-angan dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan, ya, tema ini. Silahkan. Silakan, Tentu. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Maaf, ini belum keluar. Di ruangan ini juga sudah hadir Ustaz Jampet atau Ibu Hajah Fatimah Apalpo, juga ada Ustaz Wijayanto, ya. Kita sapa dulu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah.
Ustaz Wijayanto apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum nanti Ibu menambahkan atau Ustadz Wijayanto menambahkan, ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan nih. Saya sedang mencerna dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Gun-Gun. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Setiap Muslim akan masuk surga secara ideal. Waman yang ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin ayatnya itu ya. Apa bedanya kalau kematian dengan dihisab terlebih dahulu? Contoh misalkan sering meninggalkan sholat karena lupa nih. Jadi ada kematian secara ideal langsung masuk surga, tapi ada juga yang kematian harus dihisab dulu nih Ustaz. Gimana nih menurut pendapat Ustaz? Ya, pertama saya mohon izin ya kepada Ustadz Wijayanto untuk menjawabnya dan juga kepada Ustadzah Umpet ya. Mohon diluruskan ya kalau nanti ada kekeliruan ya. Yang pertama gini ya. Allah Ta'ala ya kalau tadi mengutip ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ini adalah wasiat ya supaya kita jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena kondisi Islamnya seseorang itu salah satu tiket untuk masuk surga gitu ya. Tiket gitu ya untuk masuk surga. Walaupun nanti kondisinya itu ada yang dihisab dulu, ada yang diadab dulu ya. Diadab ya, dipantaskan dulu ya, baru masuk surga. Nah, sementara orang-orang yang ideal itu ya salah satunya adalah para syuhada ya, yang mereka itu tidak akan hisab dan juga tidak akan kena azab kubur kan gitu kalau para syuhada ya. Nah, sementara bagi orang-orang yang dihisab adalah orang-orang yang pertama, orang yang banyak harta itu akan dihisab tuh ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la yazalu qadama abduh ya hatta yus'alu an arba'i fisal ya. Tidak akan melangkah kaki seseorang itu ya sampai dia ditanya. Nah, pertanyaan ini sebagai bentuk hisab ya. Dia akan ditanya tentang umurnya ya. Digunakan untuk apa? Dia akan ditanya masa mudanya digunakan untuk apa? Ini proses hisab ya, ini proses hisab ya. Kemudian dia akan ditanya tentang ilmunya ya, diamalkan atau tidak, dan dia akan ditanya tentang hartanya dari mana dan kemana dibelanjakan. Ini proses hisab sebetulnya. Jadi orang yang dihisab itu belum tentu diadab juga gitu. Ada yang dihisab kemudian masuk surga tanpa adab dulu. Contoh misalkan Nabi SAW pernah mengatakan tentang kondisi Abdurrahman bin Auf yang luar biasa kaya raya ya. Walaupun hadis ini dinilai lemah oleh sebagian para muhaddis ya. Kata Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf itu yamshuna wa yas'aun ya. Dia berjalan tapi berat gitu. Berjalan tapi berat. Nah, ini sebagai apa namanya? Ini sebetulnya sebagai peringatan bagi orang yang memiliki banyak harta akan tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan akhirat. Nah, walaupun nanti ya Abdurrahman bin Auf itu kan dia ketika mendengar hadis tersebut beliau menyedekahkan seluruh hartanya yang awalnya itu di pintu gerbang Madinah, ujungnya itu masih beberapa kilometer lagi dan itu terisi penuh tuh untanya ya, disedekahkan semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena khawatir. Nah, artinya kalau misalkan ada orang yang dia memiliki banyak harta tapi tidak digunakan untuk kebaikan, maka hisabnya akan berat tadi ya. Makanya Abdurrahman bin Auf khawatir akan begitu gitu ya. Makanya beliau nah ini bentuk hisab, ya. Gitu. Nah, adapun salat ya jelas salat itu adalah yang pertama kali dihisab ya. Awwalu ma yuhasabu alaihi abdu as-shalah ya. Awalan atau amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah salat ya. Idza saluhat saluhas sairu amalu. Apabila salatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya. Artinya proses hisab itu bukan salah satu penentu dia itu masuk neraka gitu, bukan ya. Ada orang yang dihisab tapi kemudian masuk surga. Nah, yang ideal tentu adalah orang-orang terbaik seperti yang kemarin kita pernah bahas ya. Ada 70.000 golongan gitu kan yang akan masuk surga tanpa hisab ya, tidak minta dikai ya, kemudian tidak melakukan jampi-jampi ya, tidak minta diruqyah ya. Kemudian hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Nah, begitu Ibu ya. Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustadz Gun-Gun. Ada satu lagi pertanyaan, kita batasi 2 pertanyaan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ini pertanyaan dari Pak Haji Adi Nugraha. Izin bertanya, apakah dengan mengingat kematian kita tidak boleh mempunyai cita-cita, sepanjang apa angan-angan yang diperbolehkan? Ya, ini sebetulnya untuk bahasan selanjutnya ya, karena kita belum sampai kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi ya. Maksudnya begini ya, angan-angan itu jangan sampai kita melupakan kewajiban kita akan akhirat ya, gitu. Kalau kita bercita-cita ya untuk kehidupan yang baik di dunia tentu boleh ya. Kita misalkan bercita-cita untuk menyekolahkan anak ya ke sekolah yang terbaik ya tentu boleh ya. Bercita-cita untuk mendapatkan rumah terbaik ya, untuk bisa kumpul keluarga sama-sama itu juga insya Allah boleh ya. Tetapi itu semua jangan sampai melupakan kewajiban kita beribadah kepada Allah, karena pada hakikatnya kita akan kembali ke kampung akhirat, kampung kita sesungguhnya, gitu. Ya nanti insya Allah ya pada hadis-hadis berikutnya mungkin akan mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif insya Allah. Baik, terima kasih. Kita akan sapa dulu Ustazah Empet atau Fatimah Afalpo mau menyampaikan sesuatu. Sudah komplit tapi sedikit aja ya. Baik. Karena ini keterkaitan kita dengan sahabat-sahabat di Khalifah, bahwa wafat itu adalah yang pertama, kapan kita wafat itu rahasia Allah, di mana kita akan wafat pun itu rahasia Allah. Kemudian penyebab kematian adalah rahasia Allah, dan di mana kita akan dimakamkan juga itu rahasia Allah. Tapi orang yang paling pintar adalah orang yang selalu mengingat akan kematian karena selalu akan berbuat kebaikan. Itulah barangkali nanti ditunggu di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengajian ya, Bu? Atur nuhun, Hari ini ada pengajian ya di Bu Pet. Ya, Mo, jangan lupa. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah di Haripah, mudah-mudahan Ustadz Wijanto bisa bergabung nih menyampaikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum Ustadz Wijanto. Waalaikumsalam, udah cukup, udah. Baik, insya Allah nanti di akhir tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan ada kajian refleksi dan muhasabah di akhir tahun di tanggal 31 ya. Nanti saya share iklannya, itu akan nanti ada 3 pembicara. Satu Ustadz Wijanto, yang kedua Ustadz Dedi Haryadi, yang ketiganya Ustadz Aang Ridwan. Itu nanti acara kajian di Bada Asyar di tanggal 31 Desember akan membahas tentang refleksi dan muhasabah di akhir tahun. Insya Allah mudah-mudahan. Kang Dea, boleh ditampilkan iklan hajinya? Boleh dibantu? Baik. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Gun-Gun, sebelum saya menyampaikan sesuatu, ada yang disampaikan sebelum terakhir? Cekap. Live ya. Siap-siap ke kantor. Mangga, Bu Haji. Atur nuhun semuanya. Sami, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini produk tentang haji. Tak perlu nunggu berumur untuk daftar menjadi calon jamaah ibadah haji. Usia 12 tahun, insya Allah sudah bisa mendaftar, dan usia keberangkatan, insya Allah usia pada 18 tahun. Jadi kalau ibu bapak untuk kerabat, saudara, putra putrinya yang sudah berusia di atas 12 tahun, insya Allah sudah bisa mendaftar. Sayang sekali kalau menunggu sampai usia dewasa, kita tahu waiting list di Jawa Barat itu kurang lebih 21 tahun untuk haji reguler. Solusinya adalah mendaftar di haji khusus yang memang waiting listnya di antara 6 sampai 7 tahun. Satu hal yang menggembirakan Bapak Ibu, di program Khalifah mendaftar haji di Khalifah Tour, insya Allah akan mendapatkan beberapa gift atau bonus hadiah yang insya Allah akan diberikan pada saat nanti mendaftar setelah BPIH-nya tercetak. Inilah kondisi beberapa kelebihan dari haji di Khalifah Tour menggunakan maktab di 112. Ya. Ini kondisi maktab di Arafah, dan ini di maktab di Arafah itu akan dibagi 2.
1 kamar untuk jamaah haji laki-laki, 1 kamar untuk jamaah haji perempuan. Dan khusus untuk khutbah Arafah. Dan ini adalah maktab di Mina. Alhamdulillah, maktab juga di 112 sangat rapi. Kondisi untuk tas cabin sudah disesuaikan. Lalu, nah ini kondisi maktab di 112 di Mina. Ya, jadi fasilitas yang kami berikan mudah-mudahan bisa membuat ibu bapak juga nyaman beribadah. Setiap jamaah mendapatkan satu tempat yang memang cukup nyaman untuk istirahat di Mina. Ya. Baik, selain haji ONH khusus secara kuota, juga insya Allah Khalifatul menerima pendaftaran haji furoda. Haji furoda adalah haji secara mendaftar jika ingin berangkat haji tahun ini. Nah, solusinya dari untuk menunggu 6-7 tahun, solusinya adalah mendaftar di haji furoda. Daftar di tahun yang sama, insya Allah berangkat di tahun yang sama. Programnya sama dengan haji yang grup besar, haji yang kuota, hanya beda dari pendaftaran saja. Cukup dengan mendaftar depositnya 5-10, maaf. Depositnya 5.000 sampai 10.000 US dollar. Ibu bapak sudah terdaftar untuk mendapatkan visa furoda. Ya. Dan daftar haji sekarang bisa bawa pulang logam mulia. Baik haji ONH kuota atau haji furoda juga akan mendapatkan logam mulia ini. Promo berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar haji di Khalifah Tour, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Terakhir Kang Dea, saya mau update dana donasi Khalifah Berbagi. Ya. Boleh dibantu? Nah, soalnya Khalifah Berbagi juga punya program untuk membantu saudara-saudara kita di Kabupaten Lumajang untuk saudara kita yang terkena erupsi Gunung Semeru dan pasca banjir bandang di Garut Sukawening. Ya. Mudah-mudahan ikhtiar lebih dari ibu dan bapak bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Update per tanggal 15 dana donasi Khalifah Berbagi untuk Khalifah Berbagi berjumlah 11.975.000 rupiah dan untuk kajian subuh itu berjumlah 3.500.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang disampaikan oleh ibu dan bapak untuk membantu saudara-saudara kita menjadi wasilah membuka pintu rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu dan bapak yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup ruangan Zoom ini. Ustadz Gun-Gun terakhir bisa memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa di akhir kajian menjadikan aktivitas kita Allah ridho ya terhadap segala sesuatunya. Mangga Ustadz ditutup dulu dengan doa. Ya, bismillah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu Hajah Fatimah Afalpo. Terima kasih Ustadz Wijayanto. Terima kasih Pak Rustam Sumarna selaku pimpinan dari Khalifah Tur. Terima kasih kru Khalifah Tur, Kang Dea, Teh Ana yang sudah hadir, Kang Arya. Mudah-mudahan aktivitas kita Allah ridho di pagi hari ini. Saya yang bertugas Muhammad Mu mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.